Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Kisah yang berjudul Cangga. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah dirasa suasana cukup aman dan tenang, Hendar pun mulai menjelaskan tentang semua pertanyaan yang ada di benak kami. Tahu nggak, tadi ada siapa aja yang ada di sana? Ucap Hendar sambil bertanya. Saya dan Dio hanya menggelengkan kepala. Di sana ada bos kalian. Ya, Bu Asi, Ayu, Budi Ratmina, dan bapak gua Warno. Lah, ngapain? Ucapku bertanya. Sebenarnya begini, pesugihan yang Bude miliki itu harus diturunkan kepada salah satu anaknya untuk tetap menjaga harta mereka dan menjaga keselamatan keluarga besar mereka. Bude Ratmina sebenarnya punya 3 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Bu Asi adalah anak pertama, anak keduanya adalah Ayu, dan yang terakhir adalah Tias. Menurut cerita yang beredar, penerus makhluk pesugihan ini harusnya adalah anak pertama. Bu Asi, jawabku cepat. Iya, harusnya begitu. Tapi gua nggak tahu juga. Katanya Bude lu dirawat di rumah sakit. Ucap Dio menyela. Iya, kabarnya gitu. Tapi gua nggak tahu juga. Terus ngapain bapak lu ada di sana juga? Tanyaku kepada Hendar. Itu yang pengen gua tahu, makanya gua ajak kalian pada ke situ agar mastiin kabar yang beredar tentang bapak gua itu benar apa enggak. Dan ternyata bener kan? Jawab Hendar lemas. Waduh, gua nggak mau kerja sama Bu Asi lagi ah, ucap Dio. Gua juga sama Jing, gua nggak mau jadi tumbal selanjutnya, jawab Hendar kepada Dio. Terus bapak lu di situ ngapain? Belajar pesugihan juga, ucapku kepada Hendar. Kayak gitu sih. Brak, brak, brak. Pintu digedor dengan keras waktu kami sedang asik mengobrol. Sontak kami semua kaget dan langsung berlari ke dalam kamar Hendar. Segera mengunci pintu kamar dan meringkuk bertiga di atas ranjang tidur milik Hendar. Brengsek, setannya ngikutin kita kayaknya, ucap Dio. Berisik, sautku kepada Dio. Kami bertiga meringkuk sambil terus mengawasi ke arah pintu yang terkunci. Nafas kami menggebu, keringat kembali menetes dari kami bertiga. Lama berselang, keadaan kembali sunyi dan sepi. Dari kejauhan sayup-sayup suara kumandang adzan subuh terdengar. Suaranya memecah malam sunyi ini, melegakan hati kami yang resah dan dipenuhi ketakutan. Hendar memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar kamar. Saya memilih untuk merebahkan tubuh yang lelah ini, sementara Dio terlihat menahan kantuk yang berat. Terlihat dari matanya yang meremelek dan sering menguap. Hendar kembali dan segera mengunci pintu rapat-rapat. Udah aman cok, ayo tidur aja, ngantuk gua, ucap Hendar. Tanpa menjawab, saya dan Dio segera mencari posisi terbaik untuk tidur. Berbagi tempat tidur seranjang bertiga. Siang harinya saya baru terbangun setelah terbuai dalam tidur yang sangat diharapkan. Ada seorang yang kurang dalam kamar ini. Hendar, kemana dia? Saya mencoba membangunkan Dio yang masih terlelap tidur. Masih ngantuk, jawabnya ketika saya bangunkan. Saya pun bangun dan keluar kamar, meninggalkan Dio dalam buaian mimpinya. Berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka ini. Setelah selesai, saya duduk di kursi depan. Cukup lama saya duduk hingga saya heran melihat Hendar berlari mendekati rumah ini. Gawat Jing, gawat,
ucapnya begitu sampai di teras depan. Ada apa sih? Kayak habis ngejar maling, tanyaku padanya. Bude meninggal semalam, ucap Hendar dengan wajah cemas. Lah, yang benar, kembali tanyaku pada Hendar. Iyalah, ngapain gue bohong? Tadi gue juga ketemu Bu Asi dan gue dikasih makanan sama dia, Hendar menjelaskan. Lah terus makanannya? Saya bertanya karena melihat Hendar tidak membawa apapun di tangannya. Udah gue buang, gue takut. Senyuman Bu Asi ganjil banget sama gue pas dia ngasih makanan. Dia mana? Ucap Hendar sambil terus melihat ke arah kiri dan kanan. Noh, masih molor di dalam, jawabku sambil menunjuk arah dalam rumah. Mungkin ini ada kaitannya dengan kejadian semalam. Mungkin Bude Ratmina yang menghantui kami semalam. Malam harinya acara tahlil digelar di rumah almarhum Bude, tapi aneh, begitu sepi, seperti warga dalam satu komando. Tidak ada yang datang pada acara tahlil tersebut. Hanya ada saudara-saudaranya saja. Itu penjelasan yang saya dapat dari Hendar ketika pulang dari acara tahlil almarhum budenya. Bukan tanpa alasan tentunya, Bude dikenal tidak pandang bulu dalam mencari korban pesugihannya. Tidak peduli tetangga sampai saudaranya sendiri pun, banyak yang menjadi tumbal Bude. Semasa hidupnya Bude memang jarang bergaul dengan tetangganya. Ia hanya keluar kalau ada sesuatu yang penting saja. Namun keluarnya Bude dari rumah bisa juga sebagai pertanda akan adanya warga desa yang menjadi tumbalnya. Sebenarnya Bude ini orangnya baik, sering memberi sesuatu berupa makanan atau uang kepada para warga lainnya. Namun semua itu tidak diberikan secara percuma, seperti pancingan untuk mendapatkan ikan. Itulah cara yang Bude lakukan untuk mencari tumbalnya. Namun beberapa bulan belakangan, Bude jadi sering keluar rumahnya. Bahkan setiap ada acara pengajian yang biasanya rutin diadakan, Bude juga tampak selalu hadir dengan membawa banyak makanan dan beras untuk nantinya dibagi-bagikan kepada warga yang hadir. Namun tentu Pak Kiai tahu niat buruknya. Ia menyuruh para panitia yang lain untuk memisahkan makanan yang Bude bawa agar tidak tercampur dan dibiarkan begitu saja. Awalnya para panitia tampak bingung dengan apa yang Pak Kiai suruh. Namun setelah dijelaskan dan dibuktikan dengan mata kepala mereka sendiri, barulah para panitia percaya. Makanan yang selalu Bude bawa akan hilang begitu saja. Tidak berbekas selama didiamkan selama beberapa jam. Lama-kelamaan Bude seperti mengetahui bahwa makanan yang selalu ia bawa tidak pernah terbagikan. Sepertinya kedoknya telah diketahui oleh Pak Kiai. Suatu hari Bude pun datang berkunjung ke rumah Pak Kiai dengan membawa aneka bahan pokok dan sejumlah uang. Bermaksud agar Pak Kiai mau tutup mulut atas apa yang Bude lakukan. Namun tentu saja Pak Kiai menolaknya dan menasihati Bude agar segera berhenti bersekutu dengan iblis. Namun hanya dijawab anggukan pelan dari Bude. Pak Kiai juga menyuruh Bude agar kembali membawa barang-barangnya tersebut. Namun Bude seperti tidak enak hati dan membiarkan barang tersebut di rumah Pak Kiai. Tidak lama Bude pamit pulang dengan meninggalkan uang dan bahan pokoknya di rumah Pak Kiai. Setelah Bude pulang, Pak Kiai berpesan kepada semua anggota keluarganya agar tidak ada yang boleh menyentuh barang-barang tersebut. Malam harinya Pak Kiai wirid dan berzikir untuk menolak bala yang akan datang ke rumahnya. Benar saja, Banas Pati terlihat mengelilingi rumah Pak Kiai pada malam harinya. Semua tetangganya pun melihat sosok Banas Pati yang terbang sepanjang malam di atas rumah Pak Kiai. Kejadian tersebut membuat warga kampung geger. Banyak dari warga yang penasaran, namun tidak sedikit pula yang ketakutan dibuatnya. Dan benar saja, barang-barang yang Bude bawa sewaktu siang kini hilang lenyap tidak berbekas begitu saja. Syukurlah Pak Kiai beserta keluarga baik-baik saja. Namun tidak sampai di situ saja. Beberapa hari berselang, datang makhluk besar setinggi rumah yang berdiam diri di belakang rumah Pak Kiai selama beberapa malam. Cerita tersebut saya dapatkan dari kesaksian para warga yang ada di sini.
Lantas setelah kematian Bude, siapa yang akan melanjutkan memelihara makhluk tersebut? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pak Ahmad dan Bu Asih datang berkunjung ke rumah Hendar. Kabar tentang keberadaan saya dan Dio di sini tentunya telah diketahui mereka lewat Hendar. Mereka membawa banyak makanan untuk kami semua. Dengan wajah penuh curiga dan tanda tanya, kami menerima kedatangan mereka. Berbahasa basi, itulah yang kami lakukan karena tentu itu adalah kebiasaan manusia. Tak banyak yang kami bicarakan karena memang menaruh curiga kepada mereka, hanya menjawab seadanya. Menjelang sore, Bu Asih dan Pak Ahmad pun pamit karena ada keperluan katanya. Semua makanan yang tergeletak di atas meja tidak kami sentuh sama sekali, hanya dibiarkan begitu saja. Menjelang malam setelah selesai sholat maghrib, kami kembali melihat makanan tersebut dan ternyata masih ada. Mungkin perlu waktu beberapa jam lagi untuk memastikan makanan tersebut benar atau hanya pancingan untuk menumbalkan kami semua. Dio yang memang sedari siang merasa lapar, tidak sabar untuk segera memakan makanan tersebut. Namun selalu Hendar tahan, tentunya untuk kebaikannya juga. Namun setelah beberapa jam berlalu makanan tersebut masih utuh, tidak lenyap seperti yang diceritakan orang-orang. Setelah menimbang dan meyakinkan, akhirnya kami mencoba melihat apa yang ada dalam bungkusan plastik hitam tersebut. Lah, nasi sih, ayam, buah salak, pisang, dan tumisan di dalam plastik bungkusan besar tersebut. Begitu menggiurkan, terlihat sedap dan menggoda. Banyak keraguan sebenarnya, tapi ini terlalu menggoda. Kami terlebih dahulu mencolek-colek makanan tersebut sebelum kami memakannya. Layaknya sesuatu yang aneh yang belum pernah kami lihat. Kami mencolek dan memperhatikan makanan tersebut lumayan lama. Ah, lama, ucap Dio tidak sabar dan segera memakan sebuah pisang raja. Dan akhirnya saya pun ikut memakan dan menikmati makanan tersebut. Terlihat Hendar masih ragu rupanya. Ayo makan, udah gak usah banyak pikir, ucapku kepada Hendar. Tidak lama Hendar pun ikut makan. Kami makan bertiga dalam sebuah baskom di dalam plastik hitam. Setelah selesai makan, kami pun duduk di depan sambil menikmati semilir angin malam yang menyejukkan. Ditemani 2 gelas kopi, kami menikmati malam ini. Sekitar pukul 11 malam, kami masih asik mengobrol dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Bluk, seperti suara benda jatuh dari atas. Kami mencari dari mana asal suara tersebut. Kami mencoba mencari ke sekeliling rumah yang gelap karena ditanami singkong dan pisang. Wah, kirik, teriak Dio karena melihat sosok besar yang berada di kebun singkong samping rumah. Sontak kami kaget dan segera berebut masuk ke dalam rumah. Duk, duk. Begitu berat suara langkah kaki dari sosok tersebut. Kami begitu ketakutan, berjongkok di pojokan tembok, saling merapatkan tubuh. Hening, kembali sunyi, tidak ada suara apapun. Kemana perginya atau sedang apa sebenarnya sosok tersebut? Tidak lama pintu digedor dengan kerasnya, yang membuat kami kaget dan tambah takut. Brak, pintu didobrak. Dan ternyata itu adalah Pak Warno, ayah Hendar. Namun tidak ada ekspresi apapun dari wajahnya, datar dan hanya diam saja. Hembusan nafas panjang saya keluarkan karena merasa lega. Paling tidak bukan sosok hantu yang mendobrak pintu rumah ini. Pak Warno hanya melihat dan mengawasi keadaan sekelilingnya, seperti memastikan keadaan, dan tidak lama ia kembali melengos pergi tanpa sepatah kata pun. Heran, tentu saja, apa maksud dari Pak Warno ini? Apa menghalau dan mengusir makhluk tersebut? Entahlah, paling tidak sekarang kami merasa lega. Kami segera duduk di kursi rotan yang terletak di sebelah kami meringkuk tadi. Ada apa ini sebenarnya? Tanyaku pada Hendar. Hendar hanya menggelengkan kepala. Fisikku terasa begitu lemas, lemas begitu terasa. Kejadian tadi begitu membuat kami shock. Entahlah kami semua kembali tidak bisa tertidur kembali malam ini. Keesokan harinya saat saya terbangun, saya kembali mencari keberadaan Hendar yang acap kali saya terbangun, ia sudah tidak ada di bekas tempat tidurnya.
kemana dia? Saya pun keluar rumah untuk menghirup udara segar khas daerah pegunungan. Rupanya, Hendar tengah berbincang dengan para tetangganya dengan logat dan aksen yang tidak terlalu saya mengerti. Melihat saya yang berdiri di depan rumah, Hendar pun berjalan menghampiri. "Gosip terus," ujarku padanya ketika ia sampai di depan mata. "Gak gitu, Su. Gue lagi cari informasi soal kejadian semalam. Kayaknya itu kiriman seseorang." Tentang Hendar menjelaskan. "Lah, emang paket?" sautku. "Bukan gitu. Gue dapat info dari tetangga kalau kejadian semalam itu sama kayak kejadian Bapri." "Mbak Pri siapa?" tanyaku. "Udah, nanti kita tanya langsung aja sama Mbak Pri. Rumahnya gak jauh kok dari sini." Yowes, setelah membangunkan Dio dan selesai makan, kami pun segera menuju rumah Mbah Pri. Kami berjalan melalui pekarangan yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Sekitar memakan waktu 20 menit. Terlihat dari kejauhan sebuah rumah. Bukan, seperti gubuk malahan. Berdinding kayu yang saling bertambal dan beratapkan genteng yang berwarna hitam. Terpencil jauh dari rumah warga lainnya. "Punten, Assalamualaikum Mbah," ucap Hendar memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab suara dari dalam rumah. Pintu dibuka dengan suara berdenyit. Khas pintu kayu yang sudah usang. Keluarlah seorang pria tua memakai penutup kepala batik. Rambut dan jenggotnya yang sudah memutih, dengan wajah yang keriput dan bertelanjang dada. Kami semua disuruh masuk. Terlihat sikap dan wajahnya yang ramah kepada kami. Mbak Pri masuk ke dalam dan tidak lama kembali dengan membawa kendi coklat berisi air putih untuk suguhan kepada kami. Entahlah, saya tidak terlalu mengerti apa yang Mbak Pri ucapkan. Hanya Hendar yang menjawab. Setelah berbahasa basi, Hendar pun mengungkapkan maksud dan tujuannya datang ke sini. Dan lagi, saya tidak terlalu mengerti dan paham dengan apa yang mereka bicarakan. Setelah sekian jam, saya dan Dio dibuat bingung atas percakapan mereka. Akhirnya Hendar pamit pulang. Hendar pun menyuruh kami untuk bersalaman kepada Mbak Pri. Akhirnya kami pun pamit pulang. Terlihat Mbak Pri pun berdiri di depan pintu rumahnya melepas kepergian kami. Namun saat saya menoleh ke belakang ke arah Mbak Pri, terlihat dari kejauhan ada senyuman ganjil di wajah tuanya. Apa maksudnya? Saya tambah dibuat bingung jadinya. "Udah, gak usah kebanyakan tanya dulu. Nanti gue jelasin di rumah," ucap Hendar yang seakan paham dengan isi kepala saya. Kami kembali berjalan melewati hamparan pohon kelapa dan semak belukar. Berjalan perlahan sambil menikmati pemandangan yang menyegarkan mata. Sepertinya belum terlalu sore. Dia memberi usul untuk berjalan-jalan dulu menikmati suasana di desa ini. Ajakan Dio langsung disetujui oleh Hendar. Kami pun berkeliling di perkebunan sayur milik warga. Tidak bersuah diri untuk mengabadikan momen indah di sini. Cukup lama kami menikmati suasana sebelum akhirnya pulang karena hari yang sudah mulai petang. Begitu sampai di rumah, kami terkaget karena mendapati Pak Ahmad yang sepertinya sudah menunggu kami di depan rumah. Tampak pucat wajahnya dengan kantung mata yang menghitam. Dengan segan, kami mengucap salam kepadanya. Namun ia hanya terdiam seperti melamun. Pandangan matanya terlihat kosong. Kami berjalan berjinjit mendekatinya. "Pak, halo," sapa Hendar kepada Pak Ahmad, namun tidak ada jawaban. Kami dibuat heran dengan sikapnya. Brak! Pak Ahmad terjatuh dan mengejang. Kami menjadi takut dan panik atas apa yang terjadi dengannya. "Astagfirullah, Pak!" Dia menepuk-nepuk tubuh Pak Ahmad yang mengejang. Tubuhnya masih terus mengejang dan gemetar. Karena panik, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bawa ke dalam," ucap Hendar panik. Dengan segera kami membopong tubuhnya masuk ke dalam rumah. Hendar memijat-mijat kepalanya, sementara Dio panik dan hanya mondar-mandir tidak karuan. Saya mencoba meminumkan air kepada Pak Ahmad, namun mulutnya seperti terkunci. Tidak bisa dibuka. Kenapa dan ada apa sebenarnya ini?
Lalu tidak lama Pak Ahmad memuntahkan darah dari dalam mulutnya yang membuat kami beringsut mundur ke belakang. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib berkumandang. Perlahan tubuh Pak Ahmad berhenti bergetar, namun masih dengan tatapan yang kosong tanpa ekspresi. Tentu kami ketakutan dibuatnya. Matanya terbuka memandangi plafon rumah. Sepersekian detik kemudian, mata Pak Ahmad terpejam. Ia seperti pingsan, diam tidak bergerak, namun masih bernafas. Ah, syukurlah. Saya pikir beliau tadi sedang meregang nyawa. Kami pun menyelimuti tubuhnya dengan kain batik panjang ke seluruh tubuhnya. Hanya menyisakan kepala yang terlihat. Wush. Hembusan nafas panjang saya keluarkan karena merasa lega dan lelah. Saya duduk di samping Pak Ahmad yang tengah terbaring lemah. Hendar mengawasi keadaan di luar rumah. Sementara Dio pergi ke dapur membuat kopi untuk kita bertiga. Ngapain, Dar? Tanyaku pada Hendar yang terus mengawasi keadaan di luar rumahnya. Nggak apa-apa kok, jawabnya. Namun Hendar masih melihat ke arah depan rumahnya. Seperti ada suatu hal yang membuatnya resah. Setelah dirasa aman, Hendar pun duduk di samping saya. Kenapa sih? Saya kembali menanyakan. Gini loh, gue cuma mastiin apa yang dibilang Mbak Pri itu benar apa enggak. Yang mana sih? Gue nggak ngerti ya, ucapku padanya. Iya, jadi gini. Kata Mbak Pri, makhluk yang semalam menakutin kita itu kemungkinan sama kayak yang pernah datengin Mbak Pri dulu. Maksudnya? Saya masih bingung dengan ucapan Hendar. Mbak Pri juga pernah didatangi makhluk besar yang kemarin ganggu kita itu loh. Kata Mbak Pri, siangnya sebelum ia diliatin wujudnya, Mbak Pri sempat dikasih makanan, buah, hasil kebun dan uang, juga sama Bude Ratmina, sebagai upah karena Mbak Pri sudah bekerja di kebun milik Bude. Tapi Mbak Pri menolaknya karena itu semua terlalu banyak. Dan Mbak Pri juga tahu kalau Bude itu punya pesugihan. Jadi Mbak Pri wanti-wanti kalau dia yang akan jadi tumbal selanjutnya. Tapi Bude maksa Mbak Pri supaya mau menerima apa yang ia beri. Dengan berat hati akhirnya Mbak Pri pun mau menerima, namun tetap waspada. Setelah Bude pulang, Mbak Pri nggak pernah nyentuh makanan tersebut. Dibiarin aja geletak di atas tikarnya. Terus, ucap Dio yang menguping penjelasan Hendar. Terus yang ngopi lah, biar enak ceritanya. Sini ntar adem kopinya. Jawab Hendar sekaligus nyuruh Dio memberikan kopi yang baru ia buat. Segelas 5.000 bos, jawab Dio dengan sedikit bercanda. Nah, malam harinya itu Mbak Pri didatangi makhluk hitam gede. Serem banget wujudnya pokoknya. Tapi Mbak Pri ya bukan orang sembarangan. Dengan enteng Mbak Pri ngeladenin dan nyuruh makhluk itu buat balik lagi. Salah pilih lawan, bilangin sama majikanmu, gitu kata Mbak Pri. Wah, berarti Mbak Pri ini bukan orang sembarangan, ucap Dio terkesan. Ya gitulah, rumahnya aja mencil gitu. Ya jadi sudah biasa sama hal begituan mah, ucap Hendar. Mbak Pri juga tahu kalau kalian ini bukan berasal dari daerah sini. Keciri dari baunya kalian, beda kata Mbak Pri. Nah makanya itu yang ngebuat makhluk di daerah sini itu pada liatin kalian, karena kalian orang asing dan bau kalian menarik bagi mereka. Alamak, macam mana nih yuk, ucapku kepada Dio. Aku tidak apalah, kita berani aja, jawab Dio dengan logat Batak. Jabang bayi, woi Kirik, kaget bangsat. Ucap kami bertiga kaget karena tiba-tiba Pak Ahmad terbangun, masih berselimut yang tadi kami pakaikan. Tatapannya kosong seperti orang linglung. Kami beringsut mundur menjaga jarak dengannya. Saya mengernyitkan dahi terheran-heran. Dio terlihat mengambil ancang-ancang untuk berlari. Kaget dan takut tentunya. Tapi kemudian Pak Ahmad kembali terjatuh ke belakang. Beliau batuk seperti ada sesuatu yang mengganjal tenggorokannya. Tolong. Pak Ahmad bersuara serak minta tolong. Kami bingung antara nolongin dia atau lari. Namun kali ini seakan enggan untuk melangkah, mendekati maupun berlari.
Tolong, ucap Pak Ahmad kepada Hendar. Dengan ragu Hendar pun mendekat perlahan. Cok, ambilin air, perintah Hendar. Dio yang memang dekat dengan arah dapur pun berjalan sambil terus mengamati. Ia mengambil segelas air dalam gelas. Ini, Dio menyuguhkan airnya kepada Hendar. Mau apa? Mau disemburin ya? Tanya Dio kepada Hendar. Semprul, enggak lah, jawab Hendar. Diminum dulu Pak. Hendar menyuguhkan gelasnya. Dalam keadaan masih terbaring, Pak Ahmad mencoba memaksakan air masuk untuk ke dalam mulutnya. Setelah segelas air tadi habis, Pak Ahmad terlihat menghirup nafas panjang. Mungkin kondisinya sudah membaik sekarang. Kenapa Pak Dek? Tanya Hendar kepada Pak Ahmad. Namun tidak ada jawaban dari bibirnya. Pak Ahmad memegangi kepalanya. Mungkin terasa sakit atau pusing, pikirku. Warno sudah keterlaluan. Bapakmu itu sudah sekongkol sama Ayu, ucap Pak Ahmad dengan tatapannya yang masih kosong. Lah, sekongkol gimana Pak Le? Tanya Hendar. Dah gitulah, saya nggak tahu tentang omongan mereka. Saya dan Dio hanya mendengarkan dan hanya sedikit mengerti tentang apa yang Hendar dan Pak Ahmad bicarakan. Intinya, Pak Warno bapak Hendar dan Ayu adik Bu Asi, mereka bersekongkol. Menyingkirkan Bu Asi yang menjadi kandidat kuat penerus pesugihan Bude Ratmina. Sebenarnya Bu Asi juga tidak tertarik sama sekali meneruskan pesugihan ibunya. Tapi karena lumrahnya anak pertama yang harus meneruskan, jadi Ayu menaruh curiga kepada kakaknya tersebut. Maka dari itu ia dan Pak Warno bersekongkol untuk mencelakakan Bu Asi dan Pak Ahmad. Jadi Pak Ale ini dicelakain sama Mbak Ayu? Tanya Hendar kepada Pak Ahmad. Iya, istri saya juga sama. Di rumah sudah kacau keadaannya. Lah, Mbak Tias gimana Pak Ale? Hendar kembali bertanya. Tias bisa jaga diri sendiri karena ia punya ilmu agama yang kuat. Terus kenapa kesini Pak? Tanya Dio kepada Pak Ahmad. Saya kesini karena saya tahu dari istri saya. Saya ingin meminta tolong sama kalian, ucap Pak Ahmad. Lah, kok kita? Dio heran. Saya nggak mau melibatkan tetangga dan saudara lainnya. Percuma, mereka nggak akan mau dimintai tolong karena punya dendam sama almarhum Ibu Ratmina, mertua saya. Saya meminta tolong sama Hendar juga supaya bisa bujuk bapaknya. Pesugihan kayak gitu nggak akan membawa berkah, malah membawa bencana dan korban lainnya. Tolongin Pak Le ya Dar. Pak Ahmad menjelaskan maksud kedatangannya, sekaligus meminta bantuan kami semua. Gimana ini yuk? Ucapku meminta pendapat kepada Dio. Enggak ah, cari celaka kalau kayak gini mah. Tapi kita udah terlanjur basah. Dio tampak ragu dan bimbang. Astagfirullah, ucap Dio melihat bayangan dari balik tirai tipis jendela depan rumah Hendar. Siapa itu? Tanya Dio kepada kami semua. Psst, hembusan angin dingin menyentuh sekujur badan. Aduh, kepala puyeng, ucapku menahan pusing di kepala. Mata saya berat, tubuh ini lemas. Rasa kantuk dan lelah yang sangat besar dan mendadak tiba-tiba mengikat tubuh ini. Pandangan mata saya berkunang-kunang, kabur dan menghitam. Sementara sosok bayangan tadi terlihat masuk melewati pintu depan. Sosok wanita memakai kain tapi dan kebaya coklat dengan rambut dikuncir kuda masuk mendekati saya. Siapa wanita ini? Kamu gak usah ikut-ikutan. Ini bukan urusanmu, ucap lembut wanita itu. Sementara pandangan saya kini telah blank, menghitam, dan entah saya tidak tahu apa yang terjadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.